Salam Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini ada waktu bagi kita kembali untuk menyembah memuji Tuhan. Kita tahu semua ini oleh karena anugerah Tuhan. Namun sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa secara pribadi. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan pujian saat ku menyembah. Terima kasih untuk pemeliharaan pimpinanmu sepekan yang kami boleh lewati dalam semua aktivitas kami. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan boleh saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami dari segala dosa, baik melalui pikiran, perkataan, hati, bahkan sikap kami, dan kuduskan kami Tuhan Yesus. Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Ibu, kebenaran firman Tuhan kita akan dengar, namun sebelumnya mari kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menyatakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau baik kepada kami. Saatnya kami akan membaca firman Tuhan dan akan merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti, untuk memahami akan firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan baca untuk kita. Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ayat yang ke-31, saya kembali membaca untuk kita. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Tuhan memberikan kita dasar untuk berharap. Tuhan memberikan kita dasar untuk berharap. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita percayai di dalam nama Yesus Kristus, memberikan jaminan kepada kita dan memberikan kepastian bahwa di dalam Dia ada keselamatan, dan hanya di dalam Dia satu-satunya yang memberikan keselamatan kepada kita. Kesembuhan, berkat, umur panjang, dan kelimpahan. Dan bukan sesuatu yang mudah-mudahan atau sesuatu yang tidak pasti, tetapi semua yang dijanjikan Tuhan adalah pasti. Dan beberapa janji Tuhan yang dapat kita pegang dari kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita sebagai orang percaya. Di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26 berkata, Aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan satu kepastian kepada kita bahwa Dia adalah Allah kita, Tuhan kita. Dia tabib semawi yang berikan kesembuhan. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 15 juga berkata, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan dilimpahkan kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, ini konteksnya pada masa lalu, bagaimana
anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berada di Mesir. Mereka dilindungi oleh Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang membenci mereka, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengalami kecelakaan. Dalam Ulangan 28, di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat ke-8 juga berkata kepada kita, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lambungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan berkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janji-janji Tuhan yang menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Bukan berarti bahwa kita sebagai orang percaya tidak mengalami yang namanya penderitaan, tidak mengalami yang namanya sakit penyakit. Kita akan mengalaminya, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk menghadapi semua itu. Di dalam Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu menjadi satu pegangan bagi hidup kita. Bahwa dalam menghadapi situasi apapun dalam dunia saat ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Serahkan sepenuh kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa kita akan selalu baik di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kita janji-janji yang dahsyat, supaya kita memiliki satu pegangan dan kita memiliki dasar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan yang di dalam Yesus Kristus. Tanpa harapan yang pasti, kita cenderung putus asa. Kita akan mudah menyerah dan kehilangan semangat untuk hidup. Tapi kita bersyukur karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus yang selalu memberikan kita kemenangan dalam menghadapi kesulitan dalam hidup. Saat kita berharap, kita tahu bahwa kita berharap dari Tuhan semesta alam. Tuhan yang memegang teguh akan janji-janjinya. Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu, tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup ini dan tetaplah semangat. Berkarya terus bagi Kristus dalam setiap pekerjaan kita. Dan biarlah dalam semua yang kita hadapi dalam masa-masa ini, kita serahkan sepenuh kepada Tuhan. Mari kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya dengan bersyukur, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, kita akan mampu menghadapinya. Karena bersama Yesus, kita akan menang. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menolong kami dalam menjalani kehidupan hari-hari ini ya Tuhan. Agar kami terus tetap percaya hanya kepada Tuhan. Kami hanya bergantung kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Sebagai pengharapan kami, sebagai Tuhan, sebagai dokter dari segala dokter, tabib semawi kami, yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kiranya boleh menguatkan kita, meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari dalam hari-hari ini. Kita akan berikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan sementara itu kita akan memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 263, Penuhilah Pialamu Hari Ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu dan beroleh segala janji serta turut firman-Mu, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini
dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ayat yang kedua, bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya, datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaklah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Ya, kita akan berdoa bersama-sama, dan nanti setelah doa kita, saya akan mengaminkan doa kita, dan setelah itu silakan di dalam setiap kelompok mendoakan dari bahan doa dari setiap keluarga yang sudah mendapat jadwal untuk didoakan pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memimpin, memelihara kami, memberkati kami, dan memberikan kami kekuatan dapat melewati hari demi hari dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik, sekalipun kami menghadapi banyak tantangan hidup, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi jemaat-Mu Tuhan, mereka yang terbaring lemah, baik yang di rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing. Marinya kiranya Tuhan melawat mereka satu demi satu. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan, Engkau menjamah organ tubuh mereka yang lemah dan sakit, sehingga di dalam nama Yesus yang berkuasa itu mereka disembuhkan. Demikian mereka juga yang mungkin mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang membuat mereka mungkin getir mengalaminya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan penghiburan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berduka oleh karena kehilangan atau terpanggilnya kekasih dan rumah tangga mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan, karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang menjalankan dan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami. Tuhan juga yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami dalam menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan yang sudah diberikan, bahkan yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan juga memberkati, sehingga pada hari-hari mendatang biarlah dengan penuh sukacita kami memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat kami doakan keluar, dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Engkau menolong anak-anak kami juga dalam pendidikan, walaupun masih dalam masa pendidikan lewat online, tapi kami minta belas kasihan Tuhan. Berilah semangat bagi setiap anak-anak kami dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah doa kita pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap bersyukur dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.